teman-teman, semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini aku mau bacain curhatan lagi. Semoga buat kalian yang mungkin relate atau punya masalah yang sama terjawab ya di sini. Dan kalau kamu mau nyindir orang, nggak berani, pakai video ini. Dan buat kalian yang mau curhat, langsung cek di description box sekarang. Itu ada email tempat kalian curhat begitu. Dan sudah pasti kalau curhat di situ bisa dijadikan konten ataupun enggak. Biasanya kalau curhat banyak yang sama, nah itu tak pilih salah satu yang paling kompleks gitu, baru tak bikin konten. Kita langsung baca aja curhatannya. Aku aneh ya dipanggil kakak Adel. Nah, aku nggak punya adik guys, jadi dipanggil mbak doang. Udah lama loh pengen curhat, baru ini berani dan semoga dibaca ya dan kasih aku saran. Kita diminta mengasih saran. Kak, aku sudah menikah baru 6 bulan tapi belum hamil. Doain ya, amin. Aku menikah dengan duda punya anak. 1. Suami aku masih dengan kebiasaan dia minum-minuman beralkohol kak. Tapi sejauh ini kelakuannya nggak aneh-aneh. Aku kudu bersikap gimana ya kak untuk nasihatin dia biar dia berhenti minum. Oke. Kedua, suami aku itu sering nonton bokep ternyata kak. Aku mesti gimana ya? Aku marah kalau dia nonton bokep. Aku merasa kalau aku nggak bisa muasin dia. Aku insecure. Aku ngerasa kalau dia udah nggak nafsu sama aku. Ketiga, aku suka cemburu kalau dia nerima telepon dari mantan istrinya. Dia angkat teleponnya di depanku. Cuman aku cemburu karena suami aku itu jawabnya tuh suaranya lembut kalau sama mantan. Aku sering ribut padahal kayak gitu. Terus kalau suami aku main ke rumah mantannya untuk nengokin anak-anaknya, aku juga marah. Aku takut kak. Aku takut mereka gimana-gimana di belakang aku. Atau mantannya itu nanti ngerayu suami aku. Soalnya pernah ada kejadian suami aku itu nelpon mantannya di depan aku karena ada perlu. Nah, mantannya itu nggak tahu kalau suami aku itu nelponnya di depan aku. Terus suami aku biasa nanya mantannya itu lagi di mana dan mantannya itu jawab aku lagi ada di hati kamu. Kurang ajar banget kan kak. Aku marah dong ke suami aku. Terus suami aku ngasih penjelasan mau mantannya itu gimana-gimana itu hak dia selama suami aku nggak ngeladenin, nggak usah mikir aneh-aneh. Menurut kakak gimana? Selama aku nggak ngeladenin, jangan percaya kata-kata itu mbak. Oke, kita jawab satu persatu ya. Yang pertama, kebiasaan minum-minum biar berhenti gimana? Bawa dia ke dokter. Pertama itu karena menurutku minum-minum apalagi udah jadi kebiasaan itu harus dialihkan, harus diterapi. Jadi nanti kalau kita ke dokter itu akan behaviornya akan dirubah. Dari mulai yang minumnya mungkin setiap hari berkurang 2 hari sekali, berkurang jadi sehari sekali, berkurang lagi kalau ada event doang, berkurang lagi kalau emang disuruh. Jadi bisa tuh dibuat kayak gitu. Berarti ke psikolog dong atau ke psikiater karena itu ngedit behavior. Anjay, ngedit behavior. Terus nonton bokep. Gini, nah ini juga concern nih untuk suami-suami di luar sana. Pak, tak kasih tahu. Namanya video porno itu tuh ada sutradaranya, casting dulu, ada editingnya. Jadi apa yang kamu lihat di film itu tidak 100% benar. Dan itu kalau kamu keseringan sampai kecanduan itu akan mempengaruhi aktivitas seksualmu sama pasangan. Jadi rata-rata cowok itu bisa berfantasi dengan apa yang sudah pernah dia lihat. Dia sulit berimajinasi dengan apa yang belum pernah dia lihat. Ini ada penelitiannya. Terus kalau misalnya cowok udah sering nonton itu, ya preferensinya adalah apa yang dia tonton. Istrinya harus mirip lah sama yang dia tonton, gaya-gayanya lah. Dia nggak mempedulikan yang namanya seks beresiko, dia nggak mempedulikan namanya penyakit menular bla bla bla. Mungkin mengatasnamakan istri harus nurut suami, ayolah kita coba dirayu-rayu, padahal seks yang dia lakukan beresiko dan tidak aman. Bisa aja kayak gitu. Itu tuh banyak banget dampak nonton video porno itu tadi. Jadi tolong hormati istrimu karena seperti yang dia curhatkan, dia ngerasa insecure dan takutnya dia nggak muasin. Balik lagi ke psikolog buat ngedit behaviornya, itu yang aman. Tapi kalau menurutku ya selama suamimu nggak mau berubah, nggak akan ada yang bisa ngerubah dia. Tapi kalian harus tahu fakta ini kalau film porno itu editan guys, sama kayak sinetron. Dan orang yang kecanduan film porno akan preferensinya ke situ terus. Taunya tuh yang normal adalah yang dia lihat, padahal nggak selalu begitu. Maksudku kalau orang yang kecanduan film porno menuntut istrinya kayak yang ada di film porno, kamu nggak ngaca dirimu, emang nanti akan memicu suatu perpecahan, kayak memicu orang berantem. Nah kamu gini repot rasa bokep, ibu cuma enak halal sah. Yang ketiga, aku belum pernah ada di posisi dimana suamiku punya mantan istri. Pertama itu mbak. Kedua, jangan perbesar kemungkinan adanya perselingkuhan. Jangan pernah percaya kalau suamimu bilang terserah dia mau ngapain, yang penting aku nggak ngeladenin. Jangan pernah percaya kata-kata itu. Ngomong sama suamimu gini, aku itu percaya kamu mas, aku itu percaya kamu sebagai suamiku, tapi aku nggak percaya dia sebagai mantan istrimu. Mudah nggak? Konteksnya jangan dibalik-balik nih. Aku percaya kamu suamiku, kamu nggak akan macam-macam, tapi aku nggak percaya dia. Buktinya dia aja bisa ngomong kayak gitu. Ya kalau pas posisinya nelponnya di depanmu lah, kalau pas enggak. Pertama itu. Kedua, ya kalau pas hubungan kalian sebagai suami istri baik-baik aja, pas dia nelpon dengan seperti itu. Lah kalau pas kalian lagi berantem apa segala macem, terus ntar
kok kamu nadanya kayak gitu, kamu lagi berantem mbak bojomu, ya udah sini cerita sama aku. Tai. Nggak, kamu percaya suamimu tapi kamu tidak percaya mantan istrinya. Itu yang harus kamu katakan ke suamimu. Tapi jangan ngomel-ngomel mbak, takutnya namanya laki-laki itu gedek udah enek gitu loh diomelin sama kita cewek-cewek. Jadi kalau ngomong ya santai aja. Tuh, jangan ngomel woi. Kita nggak tahu mantan istrinya dia ngelakuin apa sampai mereka cerai kan. Itu harus dikorek-korek tuh, jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama. Itu sih kalau kamu minta saran dari aku. Kalau kamu sampai nikahin duda, kamu tahu konsekuensinya apa. Poin yang pertama tadi tentang kecanduan alkohol. Kalau kamu nggak mau ke psikolog atau suamimu, biasanya kan suami bilang, apa sih aku nggak mau tuh diajak ke psikolog. Ya dialihkan dengan kegiatan lain yang bikin dia udah capek, jadi nggak ada waktu, nggak ada tenaga lebih untuk dia minum. Olahraganya dibanyakin, ngobrol mbak, ngobrol, atau pergi bareng, ngedate lagi. Terus kalau masalah sama mantan istrinya mbak, yang penting jangan percaya kata-kata itu. Tetap ingetin terus suamimu, kasih boundariesnya harus gimana aja, dan kamu sama suami tuh kayak harus sepaham gitu loh, kalau aku nggak akan telepon mantan istriku kalau nggak ada kamu, misal, kecuali urgent banget anakku kenapa-kenapa, terus aku nggak akan jengukin kalau nggak ada kamu, misal kayak gitu-gitu. Jadi kalian harus paham tentang itu, karena di situ kan ada anaknya mereka toh, dan maksudnya sebagai sesama ibu tuh kan nggak pengen dong merusak psikologis atau psikis anak lain gitu kan. Mungkin aja dia terdampak dengan perceraian orang tuanya, kita nggak ada yang tahu. Jadi jangan sampai anaknya merasakan perpisahan kedua orang tuanya, berdampak ke dirinya dengan bapaknya udah punya istri baru, terus berdampak lagi sama dia. Itu hati-hatinya di situ. Intinya mbak, kalau tentang mantan istri harus ada komunikasi yang benar-benar kuat, karena kalau enggak, selek dikit aja bahaya. Dan jangan jadikan overthinkingmu akhirnya kamu marah-marah terus merusak kebahagiaanmu sama suami, ya kan? Itu sih kalau dari aku. Semoga membantu ya saranku yang tidak seberapa ini. Oh, terus ada satu lagi. Terus kak, aku tuh kok malah jadi minder ya sama mantan istrinya. Aku khawatir dan aku ada rasa takut suami aku ngebanding-bandingin aku dengan mantannya. Gimana ya kak? Pertama, apakah itu sudah terjadi? Belum kan? Gak usah dipikirin yang belum terjadi. Takutnya yang kamu pikirin itu nanti akhirnya malah jadi kenyataan, dan yang kamu pikirin itu akan mempengaruhi kelakuanmu sama suamimu. Jadinya kalian jadi gampang berantem. Gitu aja. Semoga membantu saranku, dan terima kasih udah curhat. See you in the next video.